Aku benci sama anime Kimetsu no Yaiba, tapi di saat bersamaan aku suka sama anime ini. Aku yakin banyak juga orang yang punya perasaan kayak aku, benci tapi suka. Dan aku juga nggak kaget kalau misalnya ada banyak orang yang benci banget sama anime ini. Yang bilang anime ini overrated lah, ada yang bilang ceritanya ampas lah, dan ada banyak hinaan lainnya lah. Ya aku dapat maksudku apa. Kita langsung bahas saja apa yang salah dengan Kimetsu no Yaiba. Apa yang salah dari anime Kimetsu no Yaiba. Kalau misalnya kau mau komentar, bacot tuh bang, lu lihat noh di episode 8 kayak ini itu bagus banget animasinya. kalau kau mau komentar kayak gitu, mending tahan dulu jarimu dan pikirkan baik-baik kayak kau mau mikir waktu mau jawab ujian. Sumpah, pikirkan baik-baik. Aku sering bilang, kalau anime Kimetsu no Yaiba di season ini itu diperas kayak sapi perah. Dan aku nggak akan mengubah argumenku sama sekali karena itu adalah faktanya. Tapi ingat ya, milking itu bukan berarti jadi animenya auto jelek gitu. Atau milking itu ya auto sampah. Nggak juga, milking itu pasti ada aja yang bagus dan bisa jadi bagus. Dan kebetulan Kimetsu no Yaiba ini milkingnya nggak terlalu bagus. Contohnya itu bisa kau lihat di episode 7 di mana Muzan itu dibikin jalan 3 menit 11 detik. Maksudku kayak gini loh, maksudnya gini loh. Ada yang bilang ini tuh bukan nge-milking, ini tuh fan service. Ada juga yang bilang ini memuaskan pandangan mata gitu. Ini tuh nggak ngerusak alur cerita. Ada juga yang bilang kalau ini no problem. Katanya Muzan kan bukan sembarang karakter. Ya maksudku gini loh, Muzan bukan sembarang karakter, tapi Muzan tuh kelemahannya matahari anjir. Muzan tuh takut sama vitamin D. Cok, gila, Muzan itu takut sama vitamin D. Gila, dia kalah sama vitamin D. Tapi gini, dengarkan aku baik-baik. Kalau misalnya kata denial itu bisa direpresentasikan menjadi orang, 3 orang tadi itu adalah representasinya. 3 orang itu adalah lambang dari denial itu sendiri. Coba perhatikan, adegan mana lagi yang bikin karakter anime itu jalan 3 menit? Anime apa? Ini tuh namanya bad pacing gitu. Untuk menunjukkan superioritasnya, Muzan itu nggak perlu jalan 3 menit terus dikasih editan ala-ala India. Aku tahu kalau adegan ini epic dari segi animasi, efek, sama compositing itu udah epic bagus banget lah. Tapi kalau disatukan dengan cerita, kayak adegan itu dimasukkan ke dalam cerita itu kalau bukan milking apa? Kalau bukan memperpanjang durasi apa namanya? Sekali lagi, alasan kenapa Muzan ini dijadikan meme ya karena adegan ini terlalu dongo gitu. Aku sendiri nggak dapat epicnya sebelah mana. Apakah ini epic? Menurutku ini ridiculous gitu. Katanya juga adegan itu mau ngasih tahu kalau tujuannya Muzan yang mencari markasnya Demon Slayer itu udah tercapai gitu. Maksudku nih, kayak apa ya? Aku agak nih. Kalau misalnya adegan itu sendiri nggak berpengaruh ke cerita, ngapain dimasukin? Gini, aku tuh sangat tidak setuju dengan pemikiran kalau adegan itu nggak berpengaruh dengan cerita. Adegan Muzan yang datang ke markas besar itu penting banget buat Muzan. Karena pada saat itu Muzan berhasil menemukan markas utama dan ketemu sama bos utamanya. Jelas itu penting. Tapi apakah perlu dibikin 3 menit jalan-jalan? Adegan ini sebenarnya bisa dipersingkat jadi 1 menit. Demi apapun. Dan seharusnya mereka bisa langsung ngobrol. Untuk langsung melanjutkan cerita. Langsung ngobrol gitu. Kalau misalnya ada yang bilang kenapa dipermasalahin, kalau nggak suka ya nggak usah nonton. Ini biar gue kasih tahu. Jadi gini Le, kalau misalnya ada acara Muzan jalan 3 menit, itu kalau 3 menit itu dipangkas, itu kita bisa dapat satu konten baru. Kita bisa mendapatkan cerita lanjutan dari Kimetsu no Yaiba gitu. Fakta bahwa mereka milking anime ini dengan cara manjangin episode latihan Hashira dan episode Muzan jalan itu adalah bukti. Kalau sebenarnya mereka itu kurang material di season ini atau kurang material buat season ini. Itulah kenapa musim ini cuma ada 8 episode dan dilanjutkan dengan apa? Dengan trilogi movie yang dimana 8 tambah 3 sama dengan 11. Kayak anime pada umumnya gitu, either 11 atau 12. Apa namanya kalau bukan milking? Dan sekali lagi, kenapa sih ini ku permasalahkan? Dan kalau aku nggak suka ya tinggal gak usah nonton gitu. Kenapa aku permasalahkan? Ya karena ini adalah kritik gitu. Wajar kan kalau orang mengemukakan pendapat kayak kau punya pendapat terus dikasih tahu gitu. Wajar kan berdiskusi, berdialog gitu, wajar kan? Aku nggak tahu kau hidup di mana, tapi kayaknya kau tinggal di hutan dan kau nggak pernah dialog sama orang. Kau cuma dialog sama HP-mu dan teman-teman Facebookmu atau teman-temanmu di YouTube. Aku nggak tahu, tapi itu namanya kritik. Dan apa yang kau lakukan sendiri itu kritik. Padahal kalau kau nggak suka, kau bisa nggak usah nonton. Bahkan kau bisa aja nggak usah komen. Ini logikanya gimana? Bisa diputar balik kan? Itu dia. Mau kasih tahu rahasia nggak? Sini, dekat-dekat sini. Sini. Dekat. Sini. Dekat lagi. Dekat. Nggak apa-apa. Nggak aku gigit, nggak aku makan, nggak. Santai. Jadi gini, kalian tahu nggak? Sebenarnya movie itu kalau laku,
kalau misal movie-nya laku, itu bukan berarti studionya bakal dapat banyak duit. Sebagian besar studio itu bekerja sebagai vendor. Bahasa bocahnya gini, mereka itu dibayar buat bikin permen. Mereka bikin 100 permen dan dibayar 100.000 misalnya ya. Mereka vendor. Nah, kalau misalnya permennya laku, yang pedagang permen ini mau jual 200.000 kayak itu bebas pedagangnya. Tapi yang pembuat permen ini dapat ya cuma 100.000 tadi dari membuat 100 permen gitu. Paham kan? Dah, kayak gitu. Nah, terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah gini, kainnya itu di milking. Udah, itu kesimpulannya. Dan kebetulan milkingan mereka ini animasinya bagus. Oke? Aku nggak bilang mereka milking dan animasinya jelek. Ini beda sama Arifureta gitu. Atau Tokyo Revenger. Tapi intinya, Kimetsu no Yaiba itu beneran di milking. Dan kebetulan animasi mereka bagus. Udah, sesimpel itu. Mereka ini sebenarnya kurang bahan untuk season ini. Dan menurutku ya, season ini, 8 episode ini, itu cuma dijadikan promosi untuk film trilogi mereka gitu. Jadi agak gimana ya? Sama kayak Boruto, manganya belum jauh nih. Manganya Kimetsu no Yaiba udah tamat ya. Ini ceritanya kurang lengkap nih, tapi masih mau dipaksakan gitu untuk dilanjutkan gitu. Jadi agak gimana ya? Dipaksa dan akhirnya ya muncullah filler. Dan ya, jadi menurutku Kimetsu no Yaiba jelas mirip banget sama Boruto. Ya kebetulan Kimetsu no Yaiba jauh lebih baik ya dari segi animasi sama cerita, lebih gampang dimengerti daripada Boruto. Yang dimana sekarang Himawari udah punya Kyuubi. Aku nggak ngerti lagi tuh, itu aneh banget dah. Ya tapi intinya itu aja dulu. Ya silahkan kalian kalau mau denial silahkan denial. Kalau kalian mau minta aku ngebahas detail animasi di episode 8 silahkan juga. Aku bisa nge-breakdown itu juga. Karena menurutku cukup menarik untuk di-breakdown. Tapi kalau nggak ada yang mau ya udah. Ya aku kembali ngata-ngatain Kimetsu no Yaiba seperti biasa. Tapi jujur aku suka sama Kimetsu no Yaiba. Dan untuk sekarang itu aja videonya dulu. Aku admin Yami, stay clean and sound. Gini, Kimetsu no Yaiba itu beneran di milking. Aku nggak ngerti sama orang-orang denial bang, tapi milkingannya bagus. Iya, animasinya bagus, ceritanya tidak. Ini harusnya mereka itu bisa aja nutup endingnya dengan satu movie. Tapi mereka milih untuk nutup dengan 3. Kayak Fate series. Fate series, apakah di milking? Itu juga di milking. Aku nggak pernah bilang Fate series nggak di milking ya. Jangan denial. Kebetulan aja Kimetsu no Yaiba itu animasinya bagus. Ceritanya bagus? Enggak juga. Aku suka animasi Kimetsu no Yaiba. Bagus. Meskipun ada yang bilang kayak kelap-kelip cuma malam doang kayak LED. Tapi intinya bagus lah. Good luck kalian semua yang suka sama Kimetsu no Yaiba. I love you all.